Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertadabbur alam di pantai seperti ini, melihat luasnya lautan, kita jadi teringat sebagaimana hadits qudsi yang pernah Rasulullah sampaikan, bahwasanya tidak ada satu hari pun air laut selalu minta izin kepada Allah agar senantiasa air laut ini menumpahkan ke daratan sebagai bentuk kemurkaannya kepada manusia. Karena begitu banyaknya manusia yang selalu berbuat lalai, manusia yang tidak bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal ini pun pernah disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, melainkan semua itu karena ulah dari tangan manusia itu sendiri. Maka alangkah wajarnya jika lautan selalu meminta izin kepada Allah agar supaya memusnahkan Bani Adam, karena banyaknya manusia yang lalai kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lautan, gunung pun juga demikian. Gunung pun minta izin kepada Allah, "Ya Allah, izinkan aku untuk mencabut diriku dan menghancurkan manusia, karena banyaknya manusia di muka bumi ini yang lalai kepada Engkau." Bahkan langit pun itu sendiri meminta izin kepada Allah agar menjatuhkan dirinya dan menghancurkan manusia yang ada di bumi ini. Dan inilah begitu besar rahmat Allah kepada kita, sampai-sampai ketika laut meminta izin kepada Allah untuk memusnahkan manusia. Apa yang Allah sampaikan kepada lautan? Tunggu dulu, masih banyak hambaku yang bersyukur, masih banyak hambaku yang berzikir, dan masih banyak hambaku yang beriman. Demi Allah, kita banyak berhutang budi kepada saudara-saudara kita, orang alim, orang yang ahli sujud, orang yang ahli ibadah. Bisa saja permohonan laut ini dikabulkan oleh Allah. Andai saja tidak ada orang yang berzikir, orang yang menangis di keheningan malam, meminta ampun kepada Allah, kita berhutang jasa kepada mereka. Karena merekalah Allah menyurutkan murkanya, tidak mengabulkan permohonan laut untuk memusnahkan manusia. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah yang beriman, ketika kita berada di tempat yang seperti ini, mereka semua adalah sahabat kita. Tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini, maka jadikan mereka ini sebagai sahabat kita. Lestarikan mereka, jaga lingkungan kita. Sebab ketika kita menjaga lingkungan kita, sama dengan menyayangi mereka. Dan sama saja diri kita sudah menunjukkan sebagai khalifah di muka bumi ini. Kita adalah khalifah ditunjuk oleh Allah. Lautan, gunung, dan seisinya, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan, untuk mendampingi dan menyempurnakan kebahagiaan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita hambanya yang beriman, yang bisa mentadabburi segala macam bentuk alam yang Allah ciptakan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha